Di awal bab ke-19 ini kita akan diperlihatkan dengan Taiha, Daigil, dan Chulwong yang kembali menuju Hanyang. Di tempat lain, utusan Yongda yang dikirim untuk mengawasi Taiha kini sudah sampai di Gunung Worak. Dengan keahlian militernya mereka pun lantas masuk menyergap Unyun yang kala itu sedang bersama pangeran. Para pasukan Yongdae pun bergegas keluar dengan tujuan membawa pangeran. Akan tetapi Selwa yang sudah mengetahui keberadaan utusan tersebut lantas segera memanggil Jakui. Jakui pun lalu mencegat orang-orang Cina yang hendak keluar membawa pangeran Sokyun. Tak lama kemudian anak buah Jakui mulai berdatangan. Kepala utusan Cina menantang Jakui untuk berkelahi 1 lawan 1. Tentu Jakui dengan senang hati melayani permintaan utusan tersebut. Mereka pun akhirnya bertarung. Akan tetapi Jakui yang sudah terbiasa hidup dengan binatang buas pun dapat dengan mudah mengalahkan utusan Cina tersebut. Jakui pun lantas kemudian menyuruh seluruh anak buahnya untuk mengikat para utusan tersebut. Sementara itu Jenderal Choi dan Wang Sun tengah berbincang-bincang. Mereka heran mengapa Daigil dan Taiha bisa bekerja sama sedangkan mereka dulunya adalah musuh. Jenderal Choi langsung bisa menebak bahwa perbuatan Daigil semata adalah untuk membantu Taiha dalam mencarikan tempat perlindungan bagi Unyun. Karena kini Daigil sudah tak sanggup jika harus melihat Unyun dengan pria lain. Di situ Wang Sun masih tak terima dengan jalan pikiran Daigil. Menurutnya perempuan masih banyak dan mengapa Daigil harus tersiksa hanya karena Unyun yang sudah bersuami. Tak lama itu Eunsil datang memberitahu mereka bahwa di luar ada kegaduhan. Wang Sun dan Jenderal Choi lalu bergabung dengan Jakui yang tengah menginterogasi utusan Cina. Jakui mendesak utusan Cina agar memberitahu siapa yang mengirimnya, serta ada alasan apa mereka menculik anak kecil. Akan tetapi utusan tersebut sudah kelewat setia dan ia lebih baik mati daripada harus jujur. Mendengar semua penjelasan tersebut, Jakui marah dan menghajar utusan tersebut habis-habisan. Saat Jakui hendak memukul utusan Cina tersebut dengan kayu, tiba-tiba saja Jenderal Choi menghentikannya. Kali ini Jenderal Choi ingin menginterogasi para utusan Cina dengan mode lemah gemulai. Siapa tahu mereka mau mengaku. Namun utusan Cina tersebut tetap tak mau mengakuinya. Alhasil Jenderal Choi pun pasrah dan menyerahkannya kembali kepada Jakui. Sementara itu Taiha dan Daigil telah tiba di perbatasan kota Hanyang. Sambil menunggu momen yang tepat, mereka sembunyi dan bertahan di hutan. Taiha berkata pada Daigil bahwa dia akan menemui orang yang sangat berpengaruh. Orang tersebut tak lain adalah putra mahkota Bongrim, adik dari mendiang putra mahkota Sohyun. Taiha ingin Daigil menyampaikan pesan rahasianya kepada Kasim yang melayani Pangeran Bongrim. Mendengar itu, Daigil pun tertawa. Menurut perkiraan Daigil, orang-orang bangsawan tak ada lagi yang bisa dipercaya. Namun Taiha menuturkan bahwa ia sempat bersama dengan Pangeran Bongrim. Walaupun Taiha lebih fokus melayani Pangeran Sohyun, akan tetapi dia tahu betul bahwa Pangeran Bongrim adalah sosok yang memiliki prinsip yang sangat kuat. Daigil bertanya lagi, bagaimana jika nanti ada sebuah jebakan? Jika sudah seperti itu, Taiha menyimpulkan bahwa tidak akan ada lagi orang yang diharapkan di Joseon. Shin berpindah pada Buki yang sedang bersedih. Hal itu dikarenakan dia tidak bersedia untuk dijual ataupun ditukar, apalagi dipaksa untuk menikah. Para budak yang mengetahui kesedihan Buki pun lantas menghiburnya. Mereka mengatakan bahwa Buki sangat beruntung, namun apapun alasannya Buki tetap tidak ingin menikah. Ia pun marah dan keluar menemui Eobuk. Namun lagi-lagi Eobuk justru tidak peka dengan kode yang sudah diisyaratkan oleh Buki. Padahal Buki sudah menahan air matanya.
Di aula Raja Injo mengadakan sebuah rapat untuk memilih putra mahkota. Kali ini Raja Injo tidak ingin menerima tentang wacana apapun yang berhubungan dengan putra mahkota Soyun. Raja Injo akan mengklaim orang tersebut sebagai pengkhianat jika orang tersebut mencoba menguak kasus tentang kematian misterius putra mahkota Soyun. Jika sudah seperti itu, secara tak langsung Taeha sudah dicap pengkhianat dong guys dengan kerajaan, karena dia mencoba mengungkap kebenaran atas kematian Soyun. Di samping itu, Taeha juga mencoba melindungi anak dari putra mahkota Soyun. Cerita tentang putra mahkota Soyun ini memang menarik ya guys. Bahkan ada kurang lebih 7 drama atau film yang di dalamnya ada cerita tentangnya. Ini cerita emang agak ribet sih kalau diteruskan. Mending kita fokus ke filmnya dulu. Raja kemudian menemui putra keduanya. Ya, beliau bernama Pangeran Bungrim sekaligus adik dari almarhum Pangeran Soyun. Beliau sekarang ditunjuk menjadi putra mahkota atau penerus kerajaan. Pangeran Bongrim sempat membahas tentang putra mahkota Soyun. Akan tetapi Raja meminta anaknya untuk tidak menyebutkan soal dia lagi. Pangeran Bongrim sempat membahas tentang Pangeran Sokyun. Akan tetapi Raja meminta anaknya untuk tidak menyebut soal dia lagi. Karena Raja memutuskan bagi siapa saja yang menyebut Pangeran Sokyun maka akan dicap sebagai pengkhianat. Raja tahu bahwa pangeran masih bersimpati pada keponakan kecilnya. Akan tetapi rasa simpati Pangeran Bongrim akan menjadi pertumpahan darah bagi keluarga kerajaan. Di tempat lain, Unyun menemui pasukan dari Cina yang ditawan oleh Jakui. Singkatnya, Unyun tahu bahwa mereka dari Cina dan mengenal suaminya. Unyun langsung menuduh utusan tersebut datang ke sini untuk menculik Pangeran Sokyun. Utusan tersebut pun membenarkannya. Dirinya beranggapan jika putra mahkota Sokyun terus berada di Joseon maka nyawanya akan terancam. Setelah pertemuan tersebut, Seolhwa menemui Unyun dan pangeran. Ia juga membawa rebabnya dengan tujuan untuk menghibur Pangeran Sokyun. Kali ini Seolhwa mulai suka dengan pangeran. Seolhwa mengaku bahwa suatu saat ia ingin punya anak 5 seperti pangeran. Tentu hal itu membuatnya teringat dengan Daigil. Ia membahas tentang Daigil yang tak terlihat selama beberapa hari ini. Unyun langsung bisa menebak bahwa Daigil dan Taeha mungkin sedang bersama, karena mereka berdua menghilang secara bersamaan. Seolhwa sempat takut jika mereka berdua saling membunuh. Akan tetapi Unyun yakin bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama. Seolhwa kemudian meminta diajarkan menulis oleh Unyun. Bukan untuk mengasah kepintarannya, melainkan dirinya ingin menambahkan tulisan Daigil pada rompi yang selama ini ia buat. Rencananya Seolhwa akan memberikan rompi tersebut ketika Daigil sudah pulang nanti. Sementara itu, Daigil telah kembali dari kota. Dia membawa makanan dan arak dan menawarkannya pada Taeha. Daigil berkata dia telah mengirim pesan rahasia itu. Taeha mengingat perkataan Daigil bahwa dia akan terus hidup asalkan cukup ada satu alasan untuk dia tetap hidup. Akan tetapi sekarang sepertinya Taeha sulit untuk berjuang sendirian, sehingga peluang untuk mati lebih besar daripada bertahan hidup. Namun walau begitu Taeha tidak boleh mati karena sekarang dirinya punya Unyun dan pangeran. Daigil menasihati Taeha agar tak berpikir muluk-muluk. Asalkan bisa hidup aman dan bahagia dengan keluarganya itu sudah lebih dari cukup. Taeha bertanya kepada Daigil, bukankah dulu Daigil juga memiliki impian untuk tidak membeda-bedakan status sosial, sehingga bisa hidup bahagia dengan istrinya? Kenapa Taeha bisa tahu dengan tujuan Daigil? Karena sebelumnya Unyun menceritakan semuanya tentang Daigil kepada Taeha. Mendengar itu tentu Daigil hanya bisa mengeluarkan senyumnya. Bagaimana tidak, mimpi dari segala mimpi menurut versi Daigil ya istrinya Taeha sekarang ini. Akan tetapi Daigil tak menyebutkannya langsung karena ia masih menjaga perasaan Taeha. Dua orang buronan tersebut tampak semakin akrab dengan obrolan yang nyambung satu sama lain. Daigil mengatakan bahwa Taeha adalah teman yang cukup menarik baginya. Kita berpindah pada geng budak Eubuk.
Mereka berkumpul di sebuah hutan atas instruksi yang diberikan oleh Mas Anton. Mas Anton juga mengirim beberapa budak dari cabang lain untuk menemui Eubuk. Sementara itu di pasar terlihat Anton sedang mengikuti teman Eubuk. Teman Eubuk ini yang suka korupsi ya guys. Terlihat ia sedang membawa meriam untuk dijualnya di pasar. 많이 버셨어 형님. 목숨 걸고 마련한 돈인데. Mengetahui itu, tanpa ampun Mas Anton dengan wajah beringasnya lantas membunuh budak tersebut saat itu juga. Setelah itu Anton datang menemui budak-budak yang sudah berkumpul di hutan. Ia memberikan semangat kepada budak-budak yang akan ikut menyerang kantor pemerintah. 실천하는 사람은 없습니다. Scene berpindah pada Pangeran Bongrim. Kasim datang dengan tujuan untuk mengantar pesan yang telah disampaikan oleh Daigil. Pesan tersebut mengatasnamakan Song Taeha. Pangeran Bongrim ingat bahwa itu adalah jenderal yang biasa mengawal kakaknya. Mengetahui pesan rahasia dari Song Taeha lantas membuat Pangeran Bongrim merenung. Ia pun lantas memanggil pengawalnya untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Ya, dengan cepat mata-mata Chulwong tahu bahwa di kediaman Pangeran Bongrim mulai ada pergerakan. Chulwong yakin bahwa itu Song Taeha yang ingin bertemu dengan Pangeran Bongrim. Ia pun lantas menyuruh tangan kanannya untuk menyiapkan pasukan. Pada saat yang sama para budak sudah berkumpul di kantor pajak gudang persediaan beras. Dengan tujuan tentu untuk melakukan penyerangan. Eubuk kali ini tidak memberitahukan rencananya kepada Buki. Dia tidak mau Buki kena resiko besar. Anton dan budak yang mahir berpedang pun maju dan langsung masuk menyerang. Sementara Eubuk dan para budak yang bersenapan membackup dari belakang. Pertempuran seru pun berlangsung antara budak dan para penjaga kantor pemerintah itu. Mereka juga membakar gudang-gudang di sana. Scene berpindah pada putra mahkota yang diam-diam menyelinap meninggalkan rombongannya dan pergi menemui Song Taeha. Song Taeha dan Lee Daigil sudah menunggu di tempat yang sudah dijanjikan. Mereka kemudian bertemu di sebuah jalanan yang sepi. Song Taeha memberikan hormat secara resmi pada putra mahkota. Akan tetapi dengan gaya tengilnya Daigil cuma mengangguk saja. Dia kemudian memperkenalkan diri sebagai slave hunter nomor 1 di Joseon. Menariknya Pangeran Bongrim tidak tahu menau kalau negara yang akan dia pimpin ada semacam pemburu budak. Setelah itu Taeha berbicara dengan putra mahkota. Tak jauh dari situ Chulwong mengamati mereka dari balik rumah. Taeha memohon kepada putra mahkota agar membebaskan Pangeran Sokyun. Mendengar itu putra mahkota bertanya apakah kau akan membuat Sokyun naik tahta? Taeha jujur mengiyakannya. Tentu putra mahkota bingung dengan permintaan Taeha. Kau akan menyingkirkanku dari tahta dan meminta aku menolongmu? Tanya putra mahkota. Taeha menganggap Pangeran Bongrim pasti tak akan egois mengambil tahta dari kakaknya dengan memanfaatkan keuntungan atas kematiannya. Taeha beranggapan bahwa Sokyun harus naik tahta atas semua yang dialaminya. Mulai dari kehilangan orang tua, saudara-saudaranya hingga kakeknya yang sangat membencinya. Itulah alasan atas cita-cita Taeha yang ingin merombak total sistem tatanan pada Joseon. Putra mahkota berkata bahwa ia tak mau membantunya. Walaupun di hati Pangeran Bongrim ini sebenarnya masih peduli dengan keponakannya, akan tetapi Pangeran Bongrim tidak bisa melakukan apa-apa karena raja telah mengeluarkan titahnya. Pangeran Bongrim menyuruh Taeha pergi karena menyebut nama Sokyun hanya akan membuat Taeha dicap sebagai tindakan makar. Sementara itu Hwang Chulwong sudah mulai memanggil pasukan tambahan dan berniat menyerang Taeha saat putra mahkota sudah pergi. Akan tetapi insting yang dimiliki Daigil sangat kuat melebihi Taeha. Ia curiga akan adanya sesuatu yang aneh. Daigil pun dengan santainya perlahan mendekati posisi Chulwong. Saat putra mahkota pergi, Daigil memberikan kode kepada Taeha bahwa ada mata-mata ataukah sebuah jebakan yang mengintai mereka.
Sontak hal itu membuat Wang Chulwang refleks keluar menyerang mereka. Akan tetapi Taiha dan Daigil juga sudah cukup siaga. Pertarungan pun berlangsung seru kali ini. Menariknya kali ini Taiha dan Daigil saling bahu-membahu dan bertukar strategi dalam menghadapi serangan dari Chulwang beserta anak buahnya. Tak jauh dari tempat tersebut, tiba-tiba ledakan terjadi dari arah kantor pemerintahan yang diserang para budak tadi. Ledakan itu cukup keras didengar warga kota sekitarnya, bahkan termasuk oleh Daigil dan orang-orang yang bertempur dengannya. Pasukan yang tadinya akan membantu Chulwang langsung berbalik menuju kantor pemerintah. Chulwang dan sisa anak buahnya masih terkejut akan ledakan yang terjadi. Kesempatan itu pun langsung dipergunakan oleh Daigil dan Taiha untuk kabur. Mereka kemudian menyebar ke arah yang berlawanan. Sementara itu pasukan tambahan datang membantu di kantor pemerintah. Para budak termasuk Eubuk bergerak mundur. Salah satu orang temannya yang terluka karena ledakan tertangkap oleh polisi. Karena sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa mereka akan membunuh teman yang tertangkap, Eubuk pun dengan berat dan sangat terpaksa menembak temannya itu. Ia kemudian lari sambil menangis karena tak kuasa menahan beban hatinya. Sementara itu, Buki heran karena dia tidak berhasil menemui Eubuk dan teman-temannya. Dia pun menangis seorang diri, seperti ini adalah malam terakhirnya berada di tempat tersebut. Kita berpindah pada Daigil dan Song Taiha yang tengah berpencar untuk menyerang Chulwang. Daigil memanipulasi jejaknya agar anak buah Chulwang terkecoh dan ikut menyebar. Setelah berhasil mengalahkan beberapa anak buah Chulwang, Daigil dan Taiha dari arah berlawanan tengah berlari menuju satu titik yang sama. Kedua orang tersebut berlari sambil menyiapkan tinju mereka masing-masing. Ketika sudah sampai di satu titik, mereka pun terbang dan melompat. Dengan tipuan tersebut, nyatanya Daigil dan Taiha berhasil menghabisi anak buah Chulwang. Dan film pun bersambung pas lagi seru-serunya.